Bisa Pak. Oke teman-teman, ini saya udah diserang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya serangannya sangat dahsyat. Ini saya dari orang dari belakang satu, ini dari yang nggak kasat mata, ini satu yang si orang ini ya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel YouTube saya, channel YouTube Indrayo ya. Kali ini saya bakal mendatangi seorang dukun santet sakti ya, dukun santet sakti online ya teman-teman ya. Ini saya pengen tahu bener nggak itu dukun santet sakti ini kerjanya via online. Ini juga saya kasusnya baru pertama ini saya, tapi buat lebih pastinya saya mau datang ke kediamannya, ke tempatnya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol di sana. Buat teman-teman yang udah nonton video saya, terima kasih. Saya doakan panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya, dan semoga kita semua selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Ini saya menuju lokasi teman-teman. Oh, itu teman-teman si orangnya ada ya. Punten, Pak. Ya. Mangga. Nih, boleh saya ngobrol-ngobrol sama Bapak? Bentar, ini dari mana? Ini saya Indra Joy Pak, dari Bandung. Ini saya seorang konten kreator. Mas Agung. Oh, ini Mas Agung. Ya. Oh, saya panggilnya Mas aja. Gus aja, karena orang-orang sering memanggil saya Gus ya. Oh, enggak, maksud Gus. saya apa keperluan Anda kesini gitu ya? Oh, saya kesini cuma mau silaturahmi, ngobrol-ngobrol sama Bapak, dan pengen tahu bener apa enggaknya Bapak itu seorang paranormal atau praktisi online gitu. Iya, saya tidak menerima tamu sebenarnya. Oh, jadi Bapak spesialis online gitu? Iya, saya hanya menerima pesanan online aja yang memang posisinya orang-orang meminta untuk pengobatan secara medis ya. Oh. Yang tidak rasional mungkin ya bagi. Oh, jadi Bapak itu praktisi online, jadi khusus menerima via online aja gitu. Kalau nggak ada yang bertemu tatap muka langsung, ada apa yang begitu, pernah ada nggak? Nggak ada. Oh, semuanya online. Paling sekitaran daerah saya saja yang minta tolong baru saya bantu. Oh, kalau yang lainnya online kalau semua yang apa? Lain online, pure online. Oh, begitu. Jadi ya. semisal kan ini ada satu pelanggan saya nih, Iya. dia menanyakan tempat, saya gak kasih tahu, cuman posisinya kalau kamu mau berobat tinggal hubungi aja yang telah disebar ya nomornya. Oh, jadi Bapak udah punya websitenya sendiri gitu? Udah. Oh, begitu. Maksud kamu apa ini kesini? Terus bawa-bawa kamera kayak gini? Ini mohon maaf Pak, ini saya kesini satu silaturahmi, dan saya juga mohon izin rekam Bapak ya buat dokumentasi saya itu juga kalau Bapak nggak keberatan. Ya maksudnya ini buat apa gitu kan? Ini dokumentasi saya aja Pak. Nggak apa-apa Pak kalau saya dokumentasi ini, saya sambil rekam. Soalnya bentar, ini buat apa gitu kan? Soalnya saya gak bisa diliatin di ini, wajah saya gak bisa diliatin di kamera, Pak. Orang lain belum tahu wajah saya yang sebenarnya, Pak. Oh, enggak, ini saya nggak bakal sebar. Ini kan dokumentasi saya pribadi aja, Pak. Buat saya lihat aja di rumah gitu. Ntar kalau di rumah saya lihat-lihat sendiri begitu. Ya udah, gak apa-apa. Tapi maksud kedatangan kamu tuh pengen apa ini tuh? Kamu mau berobat atau gimana? Saya kesini nggak mau berobat atau apa. Pas saya satu pengen silaturahmi, dua pengen tahu kebenarannya bahwa Bapak ini seorang praktisi atau dukun online. Saya pengen tahu itu aja. Ternyata saya nggak salah orang kan, Mbak? Saya benar kesini? Enggak, benar. Benar. Yang pertama mungkin di sini saya selaku manajernya ya. Kalau untuk guru saya itu ada, dia setiap hari dia tapa, dan saya hanya menerima via online karena memang posisinya saya juga di sini praktisi sebisa saya. Kalau yang bisa saya tangani, saya tangani. Karena saya juga murid dari sesepuh saya, Pak. Oh, jadi si Mas ini, si Akang ini punya guru lagi gitu? Iya. Oh, kalau gurunya di mana Pak sekarang? Ada di Gunung Halimun. Oh, di Gunung Halimun. Ini Bapak jadi praktisi atau dukun online ini seperti ini udah lama Pak? Belum? Udah lama Pak, saya hampir 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Dan sekarang pasien-pasien saya udah sampai mencapai sehari hampir 10 sampai 20 orang Pak.
Oh, sehari Dan nyampe. itu manjur, Oh, semua manjur. manjur. Begitu. Ada yang memang berbalik kepada kita, semisal kita menyantet. Ada orang yang request santet, Oh, ada juga Bapak bisa juga nyantet. ada, tapi itu Oh. urusannya guru saya, Pak. Oh, Jadi saya memang posisinya nggak bisa untuk masalah santet, takutnya berbalik ke saya. Oh, jadi Sementara keilmuan saya belum. begini, Mantap, Pak. kalau ada yang minta santet, si foto ini yang laptopnya ini bawa ke gurunya gitu. Iya, Sama namanya. sama namanya, alamatnya, sama kelahiran, segala macam lah. Yang penting detail aja. Karena posisinya kan takut salah orang gitu ya. Oh, jadi harus detailnya dari mulai nama, Harus detail. foto, hari lahir harus akurat itu. Iya, akurat. Harus gitu, Pak. Oh, begitu. Itu syaratnya, Pak. Itu kan kalau saya kalau online nih ya, kan itu uangnya ditransfer dulu atau gimana? Ya, pasti uangnya ditransfer baru saya layanin, Pak. Oh, jadi harus transfer uangnya dulu Iya. baru dikerjain begitu. Iya. Dan tidak ada yang namanya apa namanya tuh? Praktek dulu baru dibayar, enggak, tapi saya uang dulu baru kerja gitu, Pak. Oh, jadi kalau nggak ada uang nggak jalan gitu. Iya. Gitu. Karena begitu. kenapa harus ada uang dulu di situ, mungkin kita perlu media untuk Syarat-syaratnya. syarat-syaratnya gitu. Oh, begitu. Ini Bapak, saya ini tertarik ya. Soalnya selama ini saya ini mendatangi dukun-dukun santet emang yang yang langsung gitu, dan rata-rata mereka ini udah pada tua. Kan ini Bapak online ini kalau boleh tahu nih ya, itu yang pesanan ini yang ke Bapak ini dari mana aja gitu? Dari kota mana aja kalau saya boleh tahu? Dari Jawa, dari Jakarta, Palembang juga ada, Pak. Oh, begitu. Jadi seluruh Indonesia lah. Iya. Sampai-sampai ada yang minta ke saya nomor kayak togel kayak gitu loh, Pak. Oh, bisa nggak kalau masalah togel? Bisa, Pak. Cuman syaratnya itu sangat berat karena kita mendului gitu, Pak. Dan itu rata-rata paten, Pak. Benar. Oh, jadi dijamin dapat gitu lah, dijamin tembus gitu kalau togel. Cuman itu saya kapasitasi hanya untuk orang-orang tertentu. Orang-orang tentu semisal. Ada yang kayak bandar, Pak. Oh, Yang ke saya kalau kelasnya di bawah bandar gitu. bandar mah udah lewat, Pak. Nggak bakal saya bisa terima itu. Oh, itu kalau boleh tahu nih, ini kan kalau masalah ini kembali lagi kalau masalah togel nih, kalau kita mau dapat togel itu bayarannya berapa gitu, maharnya gitu kalau bahasa ini gaulnya. Ya, kalau saya di sini maharnya 10 juta, Pak. Kalau itu buat togel. Iya. Kalau santet online ini berapa? Santet online 5 juta, Pak. 5 juta. Iya. Itu 5 juta sakit apa meninggal? Sakit, Pak. Kalau meninggal bisa nggak? Bisa. Kalau meninggal berapa? Kalau meninggal kita gak sebutin, Bapak lihat aja di websitenya, Pak. Oh, udah ada tarifnya di sana, Udah udah ada terpang-pang. Kalau ibaratnya si pasiennya minta meninggal, kalau minta disakitkannya berapa tahun. Ada yang seumur hidup, Pak. Ada yang memang santetnya cuma berbulan-bulan itu, Pak. Oh, begitu. Ya, gitu. Ngeri Bentar ya, juga Pak, ini ada saya mau Oh iya sok Pak, kalau urusin ini dulu ini, Pak. itu ada pasien juga gitu, ada. Iya, pasien. Ini, Pak, pasien minta untuk di ini, Pak. Di apa itu, Dek? Pak. Dibuat sakit, Pak. Oh, ini urusan order santet gitu. Order santet. Ada juga yang memang pengobatan kepada kita, Pak. Oh, jadi Bapak juga bisa ngobatin santet gitu. Bisa. Selain bisa nyantet orang, bisa juga ngobatin ngobatin yang disantet begitu. Iya. Kalau ngobatin itu berapa? Tergantung penyakitnya, Pak. Kalau yang perutnya membesar itu berapa harganya? Kalau yang udah parah memang kita taruh di 15-an, Pak. Oh, 15 juta. Ya, dan itu dijamin sembuh. Kalau begitu. Itu kalau santet online nih, guru Bapak ini, si Mas ini, Ya. biasanya medianya pakai apa? Kan ada yang banyak orang-orang kan ada yang pakai boneka kah, apa paku atau apa gitu. Ini kan tetap aja kalau ini kan online-nya, tapi kalau medianya tetap ada kan? Iya. Kalau boleh tahu medianya pakai apa itu? Medianya kita pakai gedebok pisang, Pak. Oh, gedebok pisang, pelepah pisang ya, Iya. yang gedenya ya. Iya, yang Begitu. jadi memang kita kebanyakan gedebok pisang yang sering kita pakai medianya, Pak.
Oh begitu. Ini kasus seperti ini sebenarnya baru pertama kali ya. Ini kalau boleh tahu nih penghasilan dari nyantet online ini nih dan praktisi ini seperti online sebegini berapa gede keuntungannya? Hampir 50 Pak. Sehari itu sebulan? Sehari. Oh sehari. Hampir 50 sehari Pak. Kurang lebih segitu. Soalnya sekarang orang banyak yang pakai media sosial, pakai Google gitu ya. Iya, jadi mereka carinya di internet kan serba instan ya. Itu kelebihan saya Pak. Jadi posisinya mengatasi solusi hanya dengan satu klik. Oh, jadi ngasih solusi ngasih satu klik di website Anda gitu. Iya gitu Pak. Dan website kita tertutup Pak. Hanya orang-orang yang memang sudah jadi langganan dan dia mengajak temannya baru dia bisa masuk gitu. Oh begitu, jadi nggak bisa sembarang orang akses gitu? Nggak bisa, dan kita juga nggak mau share ke media apapun Pak. Oh seperti ke Facebook, Instagram itu nggak di-share? Nggak, kita nggak share. Oh. Soalnya bahaya Pak. Oh, Ditakutkan orang jadi booming gitu ya, jadi gimana. Karena pengobatan ini tertutup dan kita dibatasi orang ya Pak. Ada yang memang daftar sekarang baru bisa keterima 3 atau sampai seminggu Pak. Oh begitu, jadi ada jaraknya begitu? Iya Pak. Kirain kalau daftar sekarang hari ini juga bisa gitu? Enggak Pak, kita proses Kirain dulu prosedur karena pasien kita memang ada yang banyak pengerjaannya, ada yang sehari, kadang ada yang sejam, kadang ada yang memang butuh beberapa hari Pak. Oh ada juga yang susah gitu yang dikerjainnya? Ada Pak, karena setiap orang itu berbeda Pak. Ada yang mempunyai hodam, ada yang mempunyai segala macam lah Pak. Protek pada dirinya Pak. Nih kalau nyantet online nih pernah nggak ada yang misalnya ngirim fotonya dikirim duluan, fotonya lewat sini juga kan? Iya. Terus disantet nih ya ceritanya, ibaratnya disantet itu ada nggak yang tidak mempan atau yang tidak tembus? Untuk saat ini yang tidak mempan kita bisa mempan Pak. Oh begitu. Jadi Cuman semuanya kita pasti mempan. waktu dan media yang memang butuh banyak itu Pak. Makanya syaratnya yang harus banyak Pak. Makanya harus biayanya dulu ditransfer gitu. Itu Pak. Oh begitu. Itu kalau ngobatin santet nih, kan pernah ini Bapak juga praktisi ngobatin santet nih ya? Ya kalau memang itu ringan baru saya kerjakan, tapi kalau memang itu berat biar guru saya yang ngerjakan. Oh. Kalau ringan mah ada Mas ini bisa ya gitu ya. Kalau yang berat sama gurunya langsung Ya, gitu. gitu. Terkadang kita berbenturan sama dukun-dukun yang lain Pak. Atau sama banyak lah Pak bergelut di bisnis kayak gini tuh Pak. Ya tarungnya kan secara batin kan kalau yang seperti Gitu, ini Pak. ya iya. Ya makanya saya juga membentengi diri saya supaya memang diri saya juga aman safety gitu. Oh. Tapi pernah nggak ada yang berusaha nyerang atau berusaha membalikan kepada Anda gitu? Ada Pak, tapi kita udah diatasi gitu, udah ya, dipagarin. Udah dipagari Pak. Oh begitu. Mungkin Bapak juga bisa lihat sendiri lah. Oh iya saya tahu. Ini apa alatnya satu laptop, 2 handphone, apa masih banyak handphone atau laptop yang lain ini? Apa cuma mungkin untuk jaringan khusus kita butuh 2 handphone. Satu laptop itu hanya melihat siapa saja yang memang masuk ke website kita Pak. Oh Dan begitu. dia tertarik baru kita follow up di WA Pak. Oh begitu. Jadi kalau udah masuk di website langsung dikasih nomor WA-nya ya, baru itu interaksi, itu ngobrol-ngobrol. Dia maunya apa, mau ngobatin apa, mau ngerjain. Nah, gitu Pak. Oh begitu. Ada juga yang memang dia pengen laku Pak. Misal dia butuh semar mesem. Oh semar mesem pelet-pelet itu ya seperti begitu ya? Gitu Pak. Itu jualan juga kayak semar mesem kayak yang begitu-begitu? Ya kita jualan. Oh. Cuman posisinya kita gak publis Pak. Oh begitu. Bukannya kita gak mau laku, tapi kita melimitasi Pak. Kita dibatasi. Oh begitu. Itu kalau semar mesem seperti itu berapa harganya? Wah itu Pak tergantung Pak. Tergantung maunya kayak gimana. Oh kalau saya nih pengen istrinya 7 ibarat. Bisa Pak. Oh bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Itu harganya berapa? Bapak cukup beli aja bambu petuk Pak 1. Oh bambu petuk. Ada nanti saya sediakan. Oh jualan juga bambu petuk? Ada juga Pak. Oh kalau bambu petuk berapa harganya? Tergantung Pak. Tergantung nanti kita sesuaikan dengan naktu Bapak. Oh Tahu naktu gak Pak? Tahun hari lahir. Hari lahir Bapak gitu Pak. Oh. Kita harus puasai dulu segala macam dan baru kita kasih dipaketkan Pak. Oh gitu. Kirain begitu saya beli begitu bisa dipakai gitu, nggak ada urusan sama hari lahir atau apa? Enggak gitu. lah Pak, nggak bakal bisa.
begitu. Bambu itu kan alat mati pak, cuman kita isi hodam lain sebagainya supaya memang bereaksi gitu pak. Gitu. Berpengaruh gitu. Ya. Jadi hodamnya yang kerja begitu Ya, kan. ya. Itu kalau keuntungan kan sehari 50 juta itu dibagi dua sama guru Anda apa gimana? Apa presentase apa gimana itu? Persentase pak. Oh, persentase. Tergantung, kalau kita ngobatinya sendiri itu pure buat kita Semua. semua. Kalau memang perlu dibantu sama guru saya itu persentase. Oh. Saya cuma meminta hanya dari itu pak, dari uang yang dikasihkan ke guru saya pak. Oh, Persentasenya begitu. dikit pak, Berapa? ya gak usah disebutin lah pak. Oh, begitu. Yang pastinya enggak setengah-setengah juga enggak. Ya kita hanya modal pemasaran doang pak. Oh, begitu. Ya, Ini apa namanya? Saya kesini itu kan kalau sebetulnya kan kalau ngobatin orang yang kena santet itu baik ya. Itu bagus ya, itu apa namanya menolong orang. Tapi kalau udah nyantet menyakitin hati orang, mencelakakan orang, itu kan perbuatan yang apa namanya dilarang sama agama. Ya itu kan bukan urusan saya pak. Emang bukan urusan Anda, itu kan mereka nyuruh. Ya. Anda yang mengerjakan, dosanya itu sama-sama begitu kalau maksud saya. Enggak, saya kalau urusan menyakiti orang itu diserahkan kepada guru saya pak. Ya kan tetap aja ada kan sebagai media yang ngasih ke gurunya, ada itu secara mau tidak mau atau secara tidak langsung terlibat dengan praktek persantetan ini gitu. Ya udah pak, intinya itu mah bukan urusan saya pak. Makanya saya kesini itu satu pengen memastikan, dua pengen menghentikan apa namanya praktek-praktek persantetan, karena persantetan itu kalau udah menyakitin orang, membuat orang meninggal, itu apa namanya tidak baik lah. Di Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang, dan agama apapun melarang kalau kita menyakitin orang-orang lain begitu. Iya pak. Terus mau bapak apa pak? Oh, mau saya kesini maunya Jadi nanya mulu pak. Mau berobat atau gimana sih? mau saya ini ada ini Anda ini apa namanya menghentikan praktek-praktek persantetan. Kalau ngobatin saya nggak apa-apa gitu, tapi kalau ada yang minta nyantetin orang harusnya nggak diterima begitu aja. Jangan kita orang mah gak bisa nolak pak. Orang itu kemauan customer kita pak. Kan kita sebagai adminnya kan bisa menolak mereka bahwa biarkan saya tidak bisa nyantet, saya ini spesialis ngobatin, itu kan gampang. Tapi gitu. kan posisinya guru saya, mau gimana pak kerjaan guru saya pak? Bilang aja sama gurunya di mana, ntar saya minta alamat guru Anda, saya bakal datang Anda ke Gunung Halimun itu. Boleh nggak? Nggak bisa pak. Guru saya nggak bisa dilihat orang pak. Oh, begitu. Nggak bisa seenaknya aja datang ke sana terus bisa lihat gitu kan, nggak bisa. Oh, jadi nggak kasat mata gitu? Kasat mata, cuman orang belum tentu nemuin dia pak. Jadi sebetulnya saya kesini itu apa namanya untuk menghentikan praktek online seperti ini. Soalnya banyak kejadian, ada yang udah banyak ketipu nih dari praktek perdukunan online seperti ini nih. Sorry banget pak, di situs kita mah gak ada tipu-tipu pak. Ada yang begini nih, minta syaratnya harus beli kambing, beli ini, transfer 25 juta, 35 juta, bisa menggandakan uang, bisa menangkan togel. Ini kasus seperti ini di Indonesia udah banyak nih, penipuan online seperti ini. Kita mah enggak pak, pure aja pak. Kita kalau komplain silakan komplain dan kita balikin uangnya pak. Oh, itu benar kalau Karena itu di atas manajemen saya pak. Tapi kalau nyantet mau berhenti nggak kalau menerima nggak mau lagi menerima pasien santet, mau nggak kalau begitu? Kalau ngobatin mah nggak apa-apa gitu. Kalau ini emang benar nggak ada unsur penipuan atau apa gitu, maksudnya begitu. Ya enggak lah pak, itu kan urusan guru saya pak. Kan ada yang juga bisa ngomong sama gurunya bahwa apa yang kita kerjakan ini salah, menyakitkan orang lain, membuat orang lain menderita, membuat orang lain sakit. Nggak bisa lah pak. Nggak bisa diberhentiin pak. Terus maksud bapak apaan nih kesini? Saya kesini sekali lagi mau ngajak Anda atau Mas, Abah atau Akang ini taubat begitu dan meninggalkan praktek persantetan. Saya mah begitu aja. Nggak bisa pak, itu udah jadi udah jadi kerjaan saya pak. Saya Kan bisa cari kerjaan lain atau enggak cuma ngobatin aja lah, itu jauh lebih bagus gitu. Satu bermanfaat buat orang lain, keduanya ibadah buat kita. Selain dapat uang kita sambil beribadah kalau ngobatin orang yang kena santet. Tapi kalau nyantet udah menyakitin orang, dosa lagi gitu kan. Sedangkan kan kita nggak selamanya bakal hidup, kita semua ini bakal mati begitu. Iya pak. Mumpung ade ini masih muda begitu kan, bisa masih tobat begitu. Kalau masalah urusan guru ade nanti saya bisa selesaikan. Ya kalau
kalaupun Bapak mau datang ke guru saya silakan. Silakan. Ya nanti saya namanya siapa, terus alamatnya di mana ya, kan saya perlu kepastian juga ya biar nggak salah orang dan nggak salah alamat gitu. Nanti saya kasih tahu, Pak. Oh begitu. Tapi ada yang mau kalau sekarang nutup apa namanya praktek persantetan ini, yang minta santet atau yang santet via online ini? Apanya, Pak? Iya, mau berhenti nggak? Ya kita mah kalau ada customer yang minta kita ambil lah, Pak. Kita juga butuh persentase, Pak. Ya kan kerjaan yang ngerjainnya juga bukan saya kok. kan tetap sama aja kan. Ada kita kan sebagai media ya, ibarat sebagai jembatan ya. Ini orang yang mau ke jalan yang salah, ada ini penyeberangannya. Nah, ya itu orang yang salahnya ada dikasih jembatan nyebrang begitu. Nggak bisa dong, Pak. Sama aja. Iya, nggak bisa gitu dong, Pak. Saya nggak bakal berhenti. Makanya saya kesini itu buat menyadarin Ade supaya meninggalkan praktek-praktek persantetan seperti ini. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau kayak gitu nggak bisa. Apa maksud Bapak datang ke sini untuk hanya menebarkan saya? Saya supaya Ade tidak menyakitin orang lain dan tidak menyesatkan orang lain ke jalan kesesatan, begitu maksudnya. Nggak bisa, Pak. Di saya ini hanya apaan ini, Pak? Hah? Apaan ini? Kamu coba berusaha menyerang aku, Pak. Saya nggak menyerang Ade, tapi ada yang menyerang duluan saya. Ini saya tahu. Ini guru Ade kayaknya udah ada sekitaran sini. Emang dia nggak kasat mata. Saya tahu itu di belakang Ade guru Ade itu. Udah mendorong ke saya itu supaya menyerang ke saya. Ini apa, Pak? Hah? Gini aja, sekarang simpel ya, saya bakal cabut ilmu Ade yang persantetannya sama nanti saya layanin guru Ade. Gimana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Oke teman-teman, ini saya udah diserang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya serangannya sangat dahsyat. Ini saya dari orang dari belakang satu, ini dari yang nggak kasat mata, ini satu yang si orang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ini tuh dari mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya aslinya dari Galunggung, tapi saya tinggal di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa maksud Bapak nih? Hah? Pakai ngedatangin siapa itu di belakang Bapak? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke teman-teman, ini saya bakal cabut ilmunya ya. Dia ini ilmu hitamnya ya. Oke teman-teman, ini karena saya capek ya, coba kalian terhibur. Ambil dari video ini yang baiknya aja, ambil dari video ini yang bermanfaatnya aja ya. Jadi intinya dalam video begini ya teman-teman, jangan pernah kita menyakitin orang lain kalau tidak mau disakitin orang lain. Jangan kita pernah menipu orang lain kalau tidak mau ditipu orang lain. Jangan pernah merugikan orang lain kalau tidak mau dirugikan orang lain. Terima kasih telah menonton video saya. Saya doakan yang menonton video saya panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya. Saya Indra Joy, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.